Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifun Hakim Fadilah dari jurusan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Kali ini saya akan mengerjakan untuk soal abstraksi pada ujian praktik KKPMT 4. Nah, saya kebagian untuk kode soal nomor 4. Yang pertama itu adalah soal kasus identitas, nama, RIS, nyonya, umur 19 tahun, bangsa Indonesia, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan mahasiswa, nomor rekam medis 11XXXX, dan status belum kawin. Pasien mengeluh nyeri perut kurang lebih 2 bulan. Langsung saja kita ke diagnosis. Jadi untuk diagnosis awalnya itu adalah kista ovarium dextra. Pengertiannya adalah kanker atau benjolan yang terjadi pada ovarium kanan dengan terminologi cis yang artinya keterangan yang artinya kantung yang berisi cairan, ovari sebagai word root yang artinya ovarium, dextra sebagai keterangan yang artinya kanan. Untuk arti terminnya adalah kantung yang berisi cairan pada ovarium kanan. Lalu untuk liternya cis dan dapat dicari pada ICD 10 volume 3 pada halaman 167 dengan kode N dengan nama cis ovari minus satunya ovari dengan kode N83 N83.2. Nah, sudah ditemukan. Lalu jika sudah ditemukan, dicari pada ICD volume 1 pada halaman 630 di sini dapat ditemukan yaitu N83.2 order and unspecified ovarian kista. Untuk tanda baca terdapat exclude untuk cross check sudah sesuai dan kesimpulannya jadi diagnosis kista ovarium dextra akurat terbaca pada ICD 10 dengan kode N83.2 dengan kode ICD 11 GA 18.6. Untuk selanjutnya diagnosis utamanya yaitu torsion ovarium dextra. Untuk pengertiannya adalah adanya tekanan pada ovarium sebelah kanan disebabkan ovarium terlilit jaringan pedikal vaskuler yang menyebabkan sakit pada abdomen atau perut. Untuk terminologinya adalah torsion sebagai keterangan yang artinya terpuntir atau berputar, ovarium sebagai word root yang artinya ovarium, dextra sebagai keterangan yang artinya kanan. Lalu untuk arti terminologinya ovarium terpuntir atau berputar ke kanan. Dan lalu untuk liternya torsion dan dapat dicari pada ICD 10 volume 3 pada halaman 623. Lalu dapat ditemukan torsion dengan minus pertamanya yaitu ovari atau vesicle N83.5. Lalu dapat dicari lagi pada ICD 10 volume 1 dengan kode N83.5 pada halaman 631 torsion of ovary, ovarian pedicle and fallopian tube. Sehingga untuk tanda baca tidak ada. Jadi kesimpulannya untuk diagnosis of torsion ovarium dextra akurat terbaca pada ICD 10 dengan kode N83.5 dan kode ICD 11 GA 18.5. Selanjutnya untuk yang diagnosis penyertanya yaitu hydrosalpinx bilateral. Untuk pengertiannya adalah adanya cairan pada kedua tuba fallopi. Untuk terminologinya hydro sebagai prefix yang artinya cairan, salpinx atau salpingo sebagai word root yang artinya tuba fallopi, bi sebagai prefix yang artinya dua, lateral sebagai pseudo root yang artinya sisi. Arti terminnya adalah cairan pada dua sisi tuba fallopi. Liternya hydrosalpinx dan dapat dicari pada ICD 10 volume 3 yaitu hydrosalpinx.
pada halaman 328. Nah, dapat diketahui di sini ada hydrosalpinx dalam kurung fallopian tube dengan kode N70.1. Lalu kita cari ke ICD volume 1 pada halaman 625. Diketahui chronic salpingitis and ooporitis atau di bawahnya hydrosalpinx, sehingga untuk tanda baca tidak ada. Simpulannya jadi diagnosis hydrosalpinx bilateral akurat terbaca pada ICD-10 dengan kode N70.1 dan kode ICD-11 GA07.1 chronic salpingitis and ooporitis. Lalu kita masuk ke tindakan. Jadi untuk tindakan yang pertama adalah salpingektomi atau pengangkatan tuba valvi. Terminologinya adalah salping O sebagai combining form yang artinya tuba valvi, lalu ektomi sebagai suffix yang artinya pengangkatan. Arti terminya pengangkatan tuba valvi. Itemnya adalah salpingektomi. Lalu dapat dicari pada ICD-9 indeksnya pada halaman 446, yaitu salpingektomi minus pertamanya parsial. Nah, setelah diketahui yaitu kodenya 66.69, kita pindah ke tabular listnya, yaitu 66.69 halaman 176. Nah, 66.69 order partial salpingectomy, sehingga untuk tanda bacanya tidak ada. Kesimpulannya, tindakan salpingectomy akurat terbaca pada ICD-10 ICD-9-9cm dengan kode 66.69. Lalu ada tindakan penyertanya, yaitu USG atau ultrasonografi. Pengertiannya adalah pencitraan menggunakan teknologi gelombang suara frekuensi tinggi sehingga memproduksi gambar utuh bagian dalam seperti organ tubuh. Lalu untuk terminologinya, ultra sebagai prefix yang artinya tinggi, sono sebagai pseudoroot yang artinya gelombang bunyi, grafi sebagai suffix yang artinya proses perekaman. Untuk arti terminya adalah proses perekaman gelombang bunyi yang tinggi. Lalu untuk itemnya ultrasonografi dapat dicari pada ICD-9cm index halaman 465. 465, yaitu ultrasonografi dengan minus pertamanya adalah abdomen 88.76. Lalu dicari pada tabular listnya halaman 240. Di sini dapat diketahui ultrasonografi diagnosis ultrasound of abdomen 88.76. Untuk tanda baca tidak ada. Kesimpulannya jadi tindakan ultrasonografi akurat terbaca pada ICD-9cm dengan kode 88.79. Mengapa 79? Dikarenakan menjadi kodenya other diagnosis ultrasound karena unspecified. Lalu tindakan penyerta lainnya adalah pemeriksaan darah. Untuk pengertiannya adalah pemeriksaan darah seperti hemoglobin, leukosit, dan eritrosit. Terminologinya terdiri dari examination sebagai keterangan yang artinya pemeriksaan, blood, pseudoroot sebagai darah. Arti termin pemeriksaan darah, Lytham examination, dapat dicari pada ICD-9cm index pada halaman 325 dengan kode 90.52. Nah, lalu dapat dicari pada ICD-9cm tabular list dengan kode 90.52 pada halaman 246. Nah, di sini terdapat 90.52 microscopic examination of blood culture. Untuk tanda baca tidak ada. Cross check sudah sesuai. Kesimpulan, jadi tindakan pemeriksaan darah akurat terbaca pada ICD-9cm dengan kode 90.52.
Lalu selanjutnya adalah kode soal nomor 5 untuk semua mahasiswa. Saya sudah mengerjakan semua soal yang kode 4 dan kode 5 dalam bentuk Word ini. Untuk diagnosis utama ibu yaitu prematur, yaitu kelahiran yang terjadi sebelum minggu ke-37 atau lebih awal dengan berat badan bayi yang kurang dari normal. Terminologinya yaitu prematur, keterangan yang artinya prematur atau lahir lebih awal, arti termin bayi lahir lebih awal. Ritmenya prematur dapat dicari pada ICD 10 volume 3 halaman 532. Nah, di sini terdapat prematur dengan kode O60.1. Lalu setelah ditemukan kode, kita cari pada ICD 10 volume 1 dengan kode O60.1 halaman 661. Nah, di sini dapat diketahui preterm spontaneous labor with preterm delivery. Untuk tanda baca tidak ada. Untuk kesimpulan, jadi diagnosis prematur akurat terbaca pada ICD 10 dengan kode O60.1 dan ICD 11 dengan kode JB00.1. Lalu diagnosis penyerta ibu yaitu anemia. Untuk pengertiannya yaitu komplikasi penurunan eritrosit, hemoglobin, dan volume sel darah merah dalam darah di bawah normal. Terminologinya terdiri dari anemia sebagai keterangan yang artinya penurunan jumlah eritrosit, hemoglobin, atau volume sel darah merah dalam darah. Ritmenya anemia dapat dicari pada ICD 10 volume 3 halaman 44 dengan kode D64.9. Nah, diketahui di sini anemia dengan kode D64.9. Lalu kita pindah ke ICD 10 volume 1 halaman 234. Nah, di sini terdapat anemia unspecified dengan kode D64.9. Untuk tanda baca tidak ada. Jadi untuk kesimpulan, jadi diagnosis anemia akurat terbaca pada ICD 10 dengan kode D64.9 dan ICD 11 dengan kode 3A9Z. Lalu selanjutnya untuk tindakan utama ibu yaitu MOW, Method of Woman atau tubektomi. Untuk pengertiannya adalah metode kontrasepsi mantap yang bersifat sukarela bagi seorang wanita bila tidak ingin hamil lagi, ataupun dalam bahasa medisnya pengangkatan tubak falopi agar untuk tujuannya sterilisasi. Untuk terminologinya, tube sebagai word root yang artinya saluran tubak falopi, lalu ektomi sebagai suffix yang artinya pengangkatan. Lalu dapat juga menggunakan salping yaitu terminologi untuk tubak falopi. Lalu untuk ritmenya salpingektomi dapat dicari pada ICD 9cm index halaman 446 yaitu salpingektomi. Nah, diketahui salpingektomi dengan kode 66.6. Lalu dapat dicari pada ICD 9cm tabularis halaman 176. Nah, di sini terdapat other salpingektomi. Lalu setelah diketahui kodenya yaitu 66.6 other salpingektomi, tanda baca tidak ada, kesimpulannya jadi tindakan MOW akurat terbaca pada ICD 9 atau ICD 9cm dengan kode 66.6. Lalu ada tindakan ibu lainnya yaitu USG, dan juga untuk USG tadi sudah dijelaskan. Lalu untuk CT scan, yaitu arti umumnya prosedur pemeriksaan medis dengan menggunakan kombinasi sinar X dan sistem komputer. Untuk
terminologi medisnya yaitu computerized sebagai keterangan yang artinya komputerisasi, lalu tomo sebagai pseudoroots yang artinya penumpang tubuh, lalu grafis suffix sebagai ya artinya proses perekaman, lalu scan sebagai keterangan yang artinya pemindaian. Untuk arti terminologi medis, proses perekaman penumpang tubuh dengan pemindaian yang terkomputerisasi. Itemnya adalah scan, lalu dapat dicari pada ICD-9CM index. Scanning pada halaman 446 dengan kode 88.38. Lalu ke ICD-9CM tabulalis 88.38 other computerized axial tomography atau CAT scan nose halaman 237. Untuk tanda baca terdapat exclude yaitu CAT scan of list di bawah ini. Cross check sudah sesuai. Lalu kesimpulannya, jadi tindakan atau prosedur CT scan akurat terbaca pada ICD-9CM dengan kode 88.38. Lalu selanjutnya untuk diagnosis pada bayi. Nah, karena di sini pada soalnya tidak hanya ibu tapi juga ada diagnosis bayi dan juga tindakan untuk bayi. Nah, untuk soalnya seperti ini. Yang pertama adalah diagnosis untuk bayi, yaitu prematurity. Prematurity berbeda dengan prematur. Kalau prematur yang tadi adalah diagnosis untuk ibu dengan kode O, sedangkan prematurity adalah diagnosis untuk bayi dengan kode P. Untuk artinya yaitu kelahiran yang terjadi sebelum minggu ke-37. Terminologinya prematurity adalah keterangan yang artinya kelahiran yang terjadi sebelum minggu ke-37. Itemnya adalah prematurity, lalu dapat dicari pada ICD-10 volume 3 halaman 689 dengan kode P07.3 other preterm infant. Lalu dicari pada ICD-10 volume 1 prematurity not elsewhere classified less than 18 complete weeks dengan kode P07.3 pada halaman 532. Untuk tanda baca hanya terdapat nos. Cross check sesuai. Kesimpulannya, jadi diagnosis prematurity akurat terbaca pada ICD-10 dengan kode P07.3. Lalu selanjutnya untuk untuk berat badan bayi yang di bawah normal, yaitu berat 1400 gram. Artinya adalah berat bayi lahir 1400 gram. Terminologinya weight 1400 gram. Weight sebagai keterangan yang artinya berat, 1400 gram sebagai keterangan yang artinya 1400 gram. Untuk arti terminologinya berat bayi lahir 1400 gram. Itemnya weight dapat dicari pada ICD-10 volume 3 halaman 654. Nah, yaitu weight, lalu terdapat 1000 sampai 2499 gram at birth atau low. Lalu dapat dicari pada ICD-10 volume 1 halaman 685. Nah, yaitu other low birth weight dengan kode P07.1. Untuk tanda baca tidak ada, sehingga kesimpulan, jadi diagnosis berat badan 1400 gram pada bayi akurat terbaca pada ICD-10 dengan kode P07.1. Lalu selanjutnya adalah diagnosis penyerta pada bayi, yaitu ikterus. Untuk pengertiannya adalah kondisi kekuningan pada bayi atau penyakit kuning pada bayi. Terminologinya adalah ikter sebagai pseudoroots yang artinya kekuningan, us sebagai suffix yang artinya berkaitan dengan, in sebagai keterangan yang artinya pada, neo sebagai prefiks yang artinya baru, natal sebagai pseudoroots yang artinya lahir, artinya berkaitan dengan kekuningan pada bayi. Itemnya adalah ikterus, lalu dapat dicari pada ICD-10 volume 3 halaman 341, yaitu ikterus dengan -1 neonatrum P59.9.
Nah, setelah dicari pada ICD volume 3, dicari pada ICD volume 1 dengan kode P59.9. Nah, di sini terdapat neonatal jaundice unspecified, tanda baca tidak terdapat. Untuk kesimpulan, jadi diagnosis icterus akurat terbaca pada ICD-10 dengan kode P59.9. Lalu selanjutnya adalah kelainan jantung bawaan, congenital heart disease. Pengertiannya adalah kelainan jantung bawaan pada bayi. Terminologi medisnya adalah congenital sebagai keterangan yang artinya kelainan, heart sebagai keterangan yang artinya jantung, disease sebagai keterangan yang artinya gangguan atau penyakit. Untuk artinya adalah gangguan kelainan jantung. Itemnya adalah disease. Dapat dicari pada ICD 10 volume 3, yaitu disease minus 1-nya circularity, minus 2-nya maternal dengan kode P00.3 halaman 206. Lalu dapat dicari pada ICD 10 volume 1 pada halaman 680, yaitu dengan kode P00.3 fetus and newborn affected by no other maternal circulatory and respiratory disease. Tanda bacanya tidak ada. Jadi untuk kesimpulan, jadi diagnosis kelainan jantung bawaan akurat terbaca pada ICD-10 dengan kode P00.3 dan ICD-11 dengan kode KA01.Y. Selanjutnya adalah untuk tindakan pada bayi. Yang pertama ada perinatal care. Pengertiannya adalah pemeriksaan kehamilan yang dilakukan oleh dokter untuk mengoptimalkan kesehatan mental dan fisik dari ibu hamil. Untuk terminnya adalah antenatal care. Ante sebagai prefiks yang artinya sebelum, natal sebagai pseudo-root yang artinya lahir, care sebagai keterangan yang artinya perawatan. Lalu untuk terminologinya, perawatan sebelum lahir arti terminnya. Untuk itemnya examination dapat dicari pada ICD-9-CM index halaman 326 dengan kode examination 89.7. Minus pertamanya fisikal, lalu general. Untuk ICD-9-CM tabularis halaman 246 dengan kode 89.7 general physical examination. Tanda bacanya tidak ada. Jadi tindakan antenatal care akurat terbaca pada ICD-9-CM dengan kode 89.7X. Lalu yang terakhir adalah tindakan untuk bayi inkubator, yaitu inkubator. Artinya adalah alat yang dipanasi dengan aliran listrik pada suhu tertentu yang dipakai untuk menghangatkan bayi yang lahir secara prematur. Untuk terminologinya adalah inkubator sebagai keterangan yang artinya alat yang dipanasi dengan aliran listrik pada suhu tertentu. Untuk arti terminya adalah alat yang dipanasi dengan aliran listrik. Untuk itemnya adalah ventilation. Lalu dapat dicari pada ICD-9-CM index ventilation mechanical nose dengan kode 96.72. Lalu dapat dicari pada ICD-9-CM pada tabularis, yaitu continuous invasive mechanical ventilation for 96 consecutive hours or more dengan tanda baca tidak ada. Cek DRM sudah sesuai. Untuk kesimpulan, jadi tindakan inkubator akurat terbaca pada ICD-9-CM dengan kode 96.72. Nah, mungkin sekian pemaparan untuk soal 4 dan soal 5 untuk memenuhi UAS praktik KKPMT 4 ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.